Bertemu lagi bersama kami di channel Jurnalis Darul Muawana. Sebelum menonton video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya Salwa Mutriha dan rekan saya Rais Nursaada. Oke, di kesempatan kali ini kami bersama narasumber Pak Bapak Husni Mubarok selaku pembina Paskibra SMA Darul Muawana. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Bapak, kami mau meminta sedikit ya tentang Paskibra. Berarti kita akan tanya-tanya tentang Paskibra hari ini ya temanya. Iya Pak, temanya Paskibra. Seberapa pentingnya sih Paskibra? Kalau misalkan kita bertanya seberapa pentingnya sih eskul Paskibra itu, tentunya sangat penting sekali. Karena Paskibra itu salah satu singkatan dari Paskibra itu sendiri kan pasukan pengibar bendera, yang intinya mereka bertugas untuk mengibarkan bendera. Otomatis kita melanjutkan para pahlawan kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Mereka berjuang mati-matian demi utuhnya NKRI, demi kemerdekaan. Nah, sekarang sebagai generasi muda kita harus bisa melanjutkan perjuangan itu. Kalau misalkan dulu mereka bertumpah darah, kita hanya bertumpah keringat, tidak sebanding. Makanya dari itu saya punya ide, punya gagasan untuk membuat ataupun mendirikan eskul Paskibra ini supaya siswa-siswi SMA Darul Muawana itu benar-benar cinta terhadap tanah air, seperti itu. Oke, kan tadi mendirikan eskul Paskibra ya Pak? Iya betul. Tahun berapakah eskul Paskibra didirikan? Sebenarnya untuk berdirinya Paskibra ini sudah ada sebenarnya dari tahun 2015 pas waktu berdiri sekolah ini. Tetapi setelah dikukuhkannya itu baru 2018 akhir, karena Paskibra itu kan bukan hanya sebatas mengibar tapi ada prosedurnya. Mereka itu harus dilatih dulu, terus harus dilantik, harus dikukuhkan. Nah, itu baru berdirinya Paskibra itu berjalan baru 2 tahun, yaitu 2018-2019 dan terakhir kemarin 2020, berarti udah 3 tahun ya berjalan. Oke, berarti berdirinya itu dari tahun 2015, namun berjalannya setelah dari 2018. Ya, 2015 itu maksudnya kan suka ada pengibaran. Ya, yang namanya pengibaran itu otomatis orang-orang yang mengibarkan masuk ke Paskibra, tetapi mereka belum ada pengukuhan. Ada pengukuhannya itu tahun 2018. Nah, itu baru ada organisasi Paskibra, ada eskulnya. Maksudnya ada organisasinya itu 2018, seperti itu. Oke. Setelah didirikannya Paskibra, otomatis kan ada tujuannya dari didirikannya Paskibra. Nah, tujuan didirikannya Paskibra di SMA Darul Muawana itu apa, Pak? Ya, yang pertama kali tujuan didirikannya itu pertama supaya rasa nasionalis siswa itu dapat. Yang kedua itu cinta tanah airnya itu lebih dalam lagi. Yang ketiga itu supaya pas waktu pengibaran 17 Agustus itu ada anak-anak Paskibra yang mengibarkan, mau di tingkat sekolah, di tingkat desa, kabupaten, kecamatan, bahkan provinsi, istana tingkatannya ya. Tapi Paskibra Darul Muawana kemarin baru tembus ke tingkat desa kalau nggak salah ya, tingkat desa, belum tembus ke kabupaten. Insya Allah doanya ya tahun depan semoga ada yang lulus ya dari Paskibra Darul Muawana menuju ke kabupaten ya, jadi Paskibra KAI. Amin. Dan untuk selanjutnya Pak, Iya. tentang seberat apa Bapak menjabat sebagai pelatih anggota Paskibra? Kalau boleh dicurhatan ya, ini curhat aja ya sistemnya mungkin ya. Kalau misalkan harus tahu nih ya, tantangan menjadi seorang pembina Paskibra itu cukup berat sekali. Di mana tantangannya, yaitu dirasa kepedulian anak-anak terhadap pengibaran bendera. Karena gini loh, kalau zaman dahulu orang terdahulu kita, pahlawan kita, mereka itu berpikirnya cuma satu, yaitu kemerdekaan. Kalau anak zaman sekarang, mereka itu punya 1000 alasan untuk tidak mengibarkan. Salah satunya, saya disulit itu kemarin itu pas waktu perekrutan. Kenapa saya sulit pas waktu perekrutan? Karena ketika saya masuk ke kelas, terus merekrut di sana anggota Paskibra, mereka itu takut panas katanya, terus takut hitam, dan seterusnya ya. Alasan-alasan itu sebenarnya alasan untuk tidak mau ikut aja. Nah, di sana saya merasa kok anak bangsa sekarang itu kemerdekaan itu tidak ada gitu. Padahal
kalau zaman dahulu flashback lagi, mereka itu para pahlawan kita itu berjuang bahkan darah yang dikorbankan. Nah, berdirinya Paskibra kemarin saya menceritakan sejarah nih ya, sejarah kemerdekaan dan lain-lain, sehingga alhamdulillah Paskibra itu melebihi target saya. Yang tadinya target cuma 45, sekarang itu ada 50 lebih ya yang masuk ke Paskibra. Seperti itu. Cukup banyak ya Pak? Sangat banyak sekali. Tapi yang pertama, yang awalan itu kalau boleh diceritakan, kami hanya merekrut 8 orang itu yang mau ikut ke Paskibra. Jadi angkatan pertama yang benar-benar Paskibra itu cuma 8 orang mengibarkan. Tetapi pas waktu pengibaran kedua dan ketiga itu cukup banyak sekali, sampai kemarin itu ada pasukan 45. Subhanallah sekali banyak peningkatannya. Berarti kami sebagai pengurus Paskibra, saya bersama teman saya satu lagi Pak Samsul, sebenarnya ada 2 ya pembina Paskibra, berjuang itu tidak sia-sia. Berarti setiap tahunnya ada peningkatan. Ada, dan peningkatan itu semakin tahun ke tahun itu semakin banyak. Apalagi kami sudah membuktikan jiwa nasionalismenya itu harus lebih ditingkatkan. Dan alhamdulillah berkat teman-teman yang sudah dikukuhkan, mereka merekrut kembali dan kami membuktikan bahwa Paskibra itu enak loh seperti itu ya. Dan bangga juga gitu ketika harus mengibarkan. Alhamdulillah sekarang banyak anggotanya seperti itu. Oke. Kan di sini berbasisnya boarding school, Iya. jadi pesantren sambil mondok. Iya. Itu proses pelatihannya gimana gitu Pak? Kan ada aktivitas di pondok ada, Iya. aktivitas di sekolah juga ada. Iya. Pertanyaannya bagus sekali ya, dikarenakan itu juga salah satu tantangan. Tapi prinsip saya tidak ada hal yang tidak mungkin ya di dunia ini, betul tidak? Bahkan kita latihan pun tidak usah waktu banyak, yang penting kekompakan aja. Nah, untuk sistem itu kami saya bersama Pak Samsul berekrut berdiskusi bagaimana nih cara latihannya. Jadi kami suka memanfaatkan waktu Sabtu Minggu tuh. Sabtu Minggu kan waktu luang di pondok itu kan libur. Jadi kami suka memanfaatkannya di hari Sabtu dan Minggu, karena kami juga selain kita mendidik untuk ke Indonesianya ya, atau ke negaranya ya, kita juga tetap harus memikirkan tentang agamanya juga kan, seperti itu. Jadi kita harus balance, benar-benar kami menghargai proses di bawah, dan alhamdulillah juga pihak dari yayasan pun bisa menghargai ketika ada kegiatan gitu. Jadi di sana ada komunikasi, intinya ada komunikasi gitu. Jadi saling dukung gitu. Jadi tidak hanya terfokus ke Paskibranya saja, tetapi harus memikirkan yang lainnya juga. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang di Indonesia itu kan lagi dilanda virus ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana anggota Paskibra tetap melaksanakan kemerdekaan dengan adanya COVID? Iya. Betul sekali ya tentang COVID-19 ini, semoga cepat berlalu ya, khususnya untuk Indonesia, umumnya untuk dunia ya, karena ini itu seluruh dunia. Nah, kemarin juga kan ada instruksi yang tadinya kami ingin mengibarkan di tingkat desa, tetapi dikarenakan di desa tidak melaksanakan, termasuk di beberapa kegiatan itu tidak melaksanakan hal tersebut karena COVID-19. Nah, untuk itu kami kemarin tetap melaksanakan pengibaran di sekolah, walaupun tidak diinstruksikan untuk mengadakan, tetapi rasa nasionalisme kami itu kuat, jadi kami tetap mengadakan dengan satu mengikuti protokol kesehatan ya, seperti itu. Jadi kemarin anggota Paskibra memakai masker, dan yang mengikuti upacaranya itu hanya anggota Paskibranya saja gitu. Jadi tetap masih punya rasa nasionalismenya itu ada sebenarnya. Itu salah satu pencegahan kami, walaupun kami harus maksudnya ada mengikuti peraturan, tapi tetap kami itu menggunakan masker atau protokol kesehatan. Oke. Setelah pengibaran kemerdekaan 2020, Ya. variasi apa saja yang anggota Paskibra lakukan? Kemarin kami menggunakan dikarenakan kemarin itu kan hanya 8 orang, jadi kami itu tidak banyak variasi, hanya memakai variasi ya 8 orang saja. Tetapi kalau yang sebelum-sebelumnya kami menggunakan, karena kan di variasi itu ada banyak sekali variasi. Tahun kemarin 2019 sebelum ada COVID-19, kami menggunakan variasi Garuda, yang dimana pasukan 8 itu sebagai kepala, pasukan 17 sebagai sayap, dan 45-nya sebagai buntut. Itu lambang dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu burung Garuda. Jadi Paskibra itu kenapa harus, sejarahnya ini ya sedikit ya kita mengulas. Kenapa ada 17, 8, dan 45? Itu melambangkan negara
atau kemerdekaannya itu, karena kan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, makanya Paskibra itu sering digunakannya itu 17, 8 dan 45. Nah seperti itu apa namanya sejarah untuk formasinya. Tapi formasi itu banyak sekali sering digunakan, tapi yang kami sering gunakan yaitu Garuda. Ya seperti itu. Oke. Dan Bapak tolong kami mau pengalaman dari mulai berdirinya Paskibra ketika pengibaran gitu. Pengalaman ketika mengibarkan bendera di desa maupun di sekolah. Ini proses mungkin ya, Ya, lebih ke proses pelatihannya. Subhanallah sekali ya, dikarenakan kan dari berbagai kepala ini ya, saya dan Kak Samsul harus menyatukan mereka ini. Ada 45 ditambah 17 ditambah 8 itu ada berapa, kan kami harus menyatukan orang-orang itu yang berbeda pemikiran, berbeda kesehatan juga kan. Kadang-kadang pas satu latihan ada yang pingsan tangannya ya, ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu. Tapi kami selalu menyuntik kemerdekaan itu harus ditanamkan di jiwa. Makanya mereka itu selalu kompak, sehat. Dan alhamdulillah setelah kami terus-terusan support, terus-terusan bilang kemerdekaan itu, kita itu sebagai anak bangsa harus melanjutkan para pahlawan, mereka tersuntik. Ya makanya mereka itu yang tadinya sakit menjadi kuat gitu intinya. Yang tadinya benar-benar punya penyakit asma pun, tapi dengan niat mereka yang, bahkan saya itu gini ya, yang saya salut, ada salah satu anggota Paskibra yang dia itu mempunyai penyakit ya, setiap pelatihan dia itu pingsan, setiap pelatihan itu dia pingsan, tetapi karena jiwanya yang kuat ingin mengibarkan, dia bertahan sampai pengibaran, dan alhamdulillah sekarang dia sudah tidak sakit-sakit lagi ya. Berarti keajaiban dari Allah itu selalu ada ya, bagi siapapun dimanapun. Kalau misalkan kalian ingin mengibarkan, jangan melihat fisik kalian. Yang harus kuat itu sebenarnya bukan fisik luar, tapi fisik dalam, yaitu hati. Seperti itu. Harus mencintai dulu ya Pak. Nah itu ya, kalau misalkan tak cinta kan sulit untuk menjalankannya gitu. Oke. Seperti itu. Ya, mungkin terima kasih Bapak Iya. atas waktu dan curhatan-curhatan Iya. seputar Paskibra. Mungkin di video kali ini kita Cukup sekian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan terima kasih juga kepada Bapak Husni Mubarok selaku pembina Paskibra SMA Darul Muawana. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.